Assalamualaikum. Ya, jumpa lagi. Lama tidak bikin konten tentang mimpi, tapi hari ini saya mendapatkan hal yang sangat-sangat menarik dan ini sudah viral. Tentu teman-teman banyak yang tahu sosok yang bernama Muhammad Al-Qasim bin Abdul Karim yang viral dengan mimpi-mimpinya yang katanya bertemu dengan Allah, mendapat pesan dari Allah dan pesan dari Rasulullah untuk menyampaikan kepada umat ini. Nah, ini yang menarik karena dari mimpi-mimpi yang dialaminya mengisyaratkan tentang banyak kejadian-kejadian terutama berkaitan dengan akhir zaman. Di situ juga banyak pesan-pesan agama. Tapi kalau kita pelajari lebih jauh, kita teliti, ada motif-motif tertentu yang intinya adalah penyesatan secara halus dengan menjual mimpi. Karena apa? Untuk mencari pengikut dan mencari terkenal gampang. Di antaranya menjual kesaktian dan jual mimpi. Apalagi mimpi bertemu dengan Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita tidak memungkiri bahwa mimpi yang bertemu dengan Rasulullah adalah benar adanya. Tapi kalau mimpi yang dialami oleh sosok yang bernama Muhammad Al-Qasim dari Pakistan ini, yang ternyata sudah memiliki banyak pengikut, banyak sekali pengikutnya, dan saya sudah sudah mendengar tentang sosok ini sudah beberapa tahun yang lalu dan memang tidak percaya. Cuman akhir-akhir ini membuat saya jadi risau karena konon katanya banyak dari para tokoh Islam, bahkan pemerhati akhir zaman, para ulama katanya sudah banyak yang percaya dan meyakini Muhammad Al-Qasim sebagai Imam Al-Mahdi atau Imam Mahdi akhir zaman dengan bermodalkan mimpi-mimpi. Nah, di sini sebagai pembicaraan awal saya katakan bahwa Muhammad Al-Qasim ini bermimpi bukan mimpi dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan ru'ya as-solihah atau bukan ru'ya as-sadiqah. Tapi mimpinya itu berasal dari jin. Cuman kalau kita melihat jin yang memberikan mimpi-mimpi dan itu banyak dianggap benar dan nyata, maka bagi saya tidak heran, bukan perkara baru. Kenapa? Kalau mimpi itu benar dari Allah, maka mimpi biasanya ditakwil, perlu penafsiran. Tapi tidak dengan mimpinya Muhammad Al-Qasim, langsung dia mengatakan Allah berpesan, Rasul berpesan kepadaku begini dan begitu. Nah, yang ujung-ujungnya apa? Untuk mengangkat dirinya diakui sebagai sosok yang dijanjikan akhir zaman. Dan siapa yang tidak percaya kepada Muhammad Al-Qasim, mimpi-mimpinya akan dianggap zalim. Ya, kalau tidak percaya dengan mimpi-mimpinya akan dianggap zalim. Berarti kan dosa. Padahal Imam Mahdi atau Al-Mahdi Al-Muntazar itu adalah sosok yang memang dijanjikan oleh Allah. Tapi tidak percaya kepada Al-Mahdi itu bukan dosa besar. Karena apa? Ini bukan rukun. Tapi ini tidak dengan Al-Qasim ini. Qasim. Dia mengatakan bahwa siapa yang tidak percaya dengan mimpinya maka dosa terhitung zalim, kan dosa. Maka saya katakan mimpi Al-Qasim, Muhammad Al-Qasim itu sebenarnya mimpi yang dibantu oleh bangsa jin. Dan itu bukan perkara baru. Apa perbedaannya antara mimpi yang benar dengan mimpinya Al-Qasim dibantu oleh jin? Kalau mimpi yang benar itu selalunya ada takwil, dibutuhkan takwil.
takwil mimpi atau takbir mimpi. Dan itu disebutkan dalam kitabnya para ulama seperti Imam Muhammad bin Sirin dalam Tafsirul Ahlam. Maka tafsir ahlam, tafsir mimpi. Makanya mimpi para nabi sekalipun mereka semuanya ditakwil. Misalkan mimpinya Nabi Yusuf, yang Nabi Yusuf dalam surat Yusuf dikatakan saya ra'aitu ahada asyara kaukaban, ahada asyara kaukaban wasyamsa wal qamar ra'aitu li sajidin. Saya bermimpi melihat 11 bintang dan bulan dan matahari. Saya melihat mereka sujud kepadaku. Artinya Nabi Yusuf suatu saat tafsirnya akan menjadi seorang yang punya jabatan sehingga dihormati. Oleh siapa? 11 bintang adalah saudara-saudaranya. Matahari dan bulan adalah bapak dan ibunya, yaitu nabiku dan ibunya. Itu tafsir. Dan juga banyak mimpi-mimpi yang lain seperti Rasulullah SAW juga bermimpi. Dan mimpinya itu ditakwil. Termasuk para sahabat bermimpi, mimpinya ditakwil. Kalau mimpi yang semacam itu bisa, baik orang kafir pun juga bisa mengalami mimpi takwil. Fir'aun, Namrud itu bermimpi. Makanya kenapa Fir'aun memutuskan setiap bayi yang lahir laki-laki harus dibunuh dalam kebijakannya, itu dari Bani Israel yang melahirkan bayi laki-laki harus dibunuh karena Fir'aun bermimpi. Mimpinya apa? Melihat ada api yang berasal dari Palestina. Api itu kemudian membakar seluruh rumah masyarakat Mesir yang bersuku Kipti, sukunya Fir'aun. Maka memutuskanlah ahli tafsir mimpi kerajaan Mesir bahwa kelak akan lahir seorang pemuda dari Bani Israel yang akan menghancurkan kerajaan Fir'aun, yaitu Nabi Musa. Itu tawil. Lah sedangkan mimpinya Muhammad Al-Qasim ini bukan mimpi takwil, tapi mimpi wangsit. Tahu wangsit? Banyak dialami oleh orang-orang yang mendapatkan petunjuk, dan ternyata petunjuk itu dikatakan dari leluhur. Intinya dari bangsa jin. Saya sendiri juga pernah membaca di tempat saya tinggal di sini, ada seseorang yang mendapatkan wangsit dalam mimpinya supaya mendatangi sebuah lahan. Di situ ada gua. Dan ternyata telah didatangi lahan yang dimaksud dalam mimpi, ditunjukkan dalam mimpi. Nah, sekarang gua itu dikelola, disebut dengan gua keramik. Nah, penemunya ini dapat wangsit dalam mimpi. Jadi petunjuk. Dan itu tidak perlu ditakwil mimpinya. Karena apa? Mimpinya dari bangsa jin. Begitu juga dengan mimpi-mimpi Muhammad Al-Qasim yang katanya 800 kali bermimpi bertemu mendapat pesan dari Allah. Terus 500 kali mendapat pesan dari Rasulullah tentang akhir zaman, ya. Itu tidak ada takwil mimpinya. Semuanya pesan-pesan wangsit supaya ini sampaikan ini, kamu akan dijanjikan, kamu adalah orang yang sosok yang akan dijanjikan dan sebagainya. Dan siapa yang tidak percaya kepada apa yang kamu bawa, maka orang itu terzalimi. Maka itu adalah mimpi wangsit yang dibantu oleh bangsa jin. Ini perlu dipahami teman-teman. Sebagai pembuka, saya katakan mimpinya Muhammad Al-Qasim adalah mimpi yang berasal dari bangsa jin. Terus kenapa kok bisa jadi banyak benarnya? Nah, ini juga perlu dipahami. Karena begini, bangsa jin oleh Allah dikasih beberapa kemampuan yang tidak dikasih kepada manusia. Di antara kemampuannya adalah bangsa jin itu bisa mencari informasi cepat. Ya, bisa mencari informasi cepat. Makanya para dukun, paranormal itu banyak dibantu oleh bangsa jin bisa mendebak masa depan. Bukan berarti bangsa jin itu pintar, tapi memang itu di antara kemampuannya untuk menguji manusia. Nah, Muhammad Al-Qasim itu dibantu bangsa jin lewat mimpi-mimpi yang dia alami, mengabarkan tentang masa depan, yang seolah-olah mengajarkan supaya kembali kepada Islam yang benar, meninggalkan kesyirikan, melaksanakan sunnah-sunnah Rasul, jauhi hasad dan sebagainya. Tapi ujung-ujungnya apa? Kesesatannya harus mempercayai mimpinya, kalau tidak
percaya kepada Muhammad Al-Qasim maka dia terhitung zalim, akan mendapatkan azab dan sebagainya. Ini jelas penyesatan secara halus. Baik, ini dulu sebagai pembuka buat teman-teman sekalian yang percaya kepada Muhammad Al-Qasim. Yang intinya ada saja cara Allah menguji manusia yang beriman, apakah kita selektif dalam masalah ini atau tidak. Karena kalau kita kaji dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, ternyata tidak benar adanya Muhammad Al-Qasim, bahkan diyakini sebagai dua kemungkinan itu Muhammad Al-Qasim dalam yang saya ikuti. Kemungkinannya dia akan diyakini sebagai Al-Mahdi Al-Muntadhar akhir zaman. Kemungkinan kedua dia akan diyakini sebagai nabi palsu. Itu ya. Karena dari yang saya ikuti sedikit begitu. Ini pembuka saja, insyaallah konten-konten selanjutnya akan saya jelaskan, insyaallah akan saya bongkar dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Demikian.